Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan melihat sebuah nasihat yang baik sekali, masih terambil dalam kitab Amsal tentunya. Dan ini merupakan sebuah teguran, katakanlah nasihat, sekaligus juga petuah dari seorang tua, seorang raja yang namanya Raja Salomo. Dia menyertakan ini menulis Amsal ini, seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, tidak serta-merta dia menuliskan dengan hikmat, dengan kepintarannya dia, tetapi memang benar-benar hasil dari pengamatannya dia sewaktu dia menjadi raja, dan ditambah lagi juga dengan pewahyuan dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri. Hari ini saya beri judul tentang program Gema kita hari ini tentang keluyuran. Mungkin judul ini agak nyeleneh ya. Masa iya sih Alkitab menulis tentang keluyuran? Apakah ada? Ada dong. Mari sama-sama kita baca ya. Dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat 17. Buat semua kita yang sering keluyuran, kita harus bertobat setelah kita baca ayat ini. Amsal 25 ayat 17. Dikatakan demikian, kata firman Tuhan. Janganlah kerap kali atau sering kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ternyata permulaan dari orang bisa membenci kita, awalnya adalah karena kita sering keluyuran, saudara-saudara. Kita nggak betah di rumah. Kita sering kali, ya mungkin 1-2 kali kita berkata kepada sahabat kita, gue mau ke rumah lu deh. Oke, datang. Sekali, 2 kali. Kalau sering-sering, saudara, manusia tuh punya kapasitas yang terbatas. Berbeda dengan Tuhan. Sesering Tuhan kita datang kepada Tuhan dalam hadiratnya, Dia adalah Bapa yang setia, Bapa kekekalan yang selalu ada buat kita. Bahkan dengan tangan terbuka, kapanpun saudara mau datang, 1 kali 24 jam saudara tidak beranjak di dalam hadirat Tuhan, Tuhan makin senang. Tapi berbeda dengan manusia, 1 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau 1 bulan saudara datang terus, orang lama-lama bosen. Ditutup pintu, dilepaskan anjing herder. Dan itu memang sudah terbukti. Supaya katanya jangan ia bosan lalu membencimu. Nah ini hati-hati. Prinsip-prinsip yang kelihatannya kita seringkali terabaikan atau mungkin terlewat dari bacaan Alkitab ya. Kita seringkali mungkin membacanya hal-hal yang berat-berat, saudara-saudara. Ternyata hal-hal yang simple, hal-hal yang daily life yang setiap hari itu perlu juga kita perhatikan. Supaya kita hidup ini bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga kita punya kasih dengan sesama, jangan menimbulkan kebencian dari orang-orang yang tadinya tidak membenci kita. Akhirnya kalau perilaku hidup kita yang salah, yang sering keluyuran, akhirnya kita mendapat stigma yang tidak baik. Persahabatan akan menjadi permusuhan ketika kita tidak mengerti nilai-nilai ini. Kiranya firman ini yang datang menegur saya dan saudara untuk kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan yang benar. Tetap di rumah saudara, karena di rumah saudara juga Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib ya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diajarkan hal yang sederhana Tuhan, tentang bagaimana supaya kami tidak sering berkunjung kepada rumah mungkin sahabat kami, orang yang kami kasih, sebab manusia punya batas atau kapasitas tertentu. Berbeda dengan dirimu sendiri Tuhan, Kau selalu membuka tanganmu kapan saja, dan seringkali kami heran, yang kami datangi adalah manusia bukan Tuhan, yang kami bercerita berkeluh kesah adalah kepada manusia bukan kepada Tuhan. Alihkan pemikiran kami yang keliru Tuhan, supaya kami sering datang kepada Tuhan dan kami mendapat sentosa damai sejahtera, sehingga hal-hal yang Tuhan punya kami juga punya. Hal-hal yang menjadi milik-Mu yang ajaib itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.